Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sobat-sobat semua, kawan-kawan semua dari media ya. Hari ini kita mengadakan press conference. Tadi kita sepakat, mudah-mudahan bisa kita konsisten. Ya. Kita akan ada rapat mingguan, ya, rapat pekanan. Ya. Itu setiap hari Jumat pukul 1. Siap. Nah, mengundang medianya berangkat tetap pukul 4 Ya. Gitu ya. Karena biar kita update media, karena kita butuh informasi itu disebarkan, Ya. dan tentu medianya butuh informasi itu sendiri. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 materi yang akan kita paparkan, tentu nanti ada penambahan-penambahan ya. Pertama adalah tindak lanjut dari surat kita ke Kejaksaan Tinggi DKI yang sudah kita layangkan dengan cara audiensi pada tanggal 21 April 2026. Nanti kita akan kembali mengkaji aspek tidak hanya formilnya tapi juga materialnya. Memang pada waktu audiensi itu kita tidak mengemukakan aspek materialnya, pasal-pasal dan lain sebagainya, karena yang kita tekankan formilnya dulu, hukum acaranya dulu. Hukum acara itulah yang kemudian kita katakan sudah melewati batas waktu dan sehingga seharusnya kasus ini dihentikan. Ya, sekali lagi kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Ternyata ada beberapa catatan lagi yang kemudian bisa kita kemukakan. Yang kedua adalah kita mau bicara menyinggung sedikit mengenai pelaporan terhadap respon Syarifah yang sudah keluar laporan polisinya, LP-nya dilakukan oleh seorang warga negara namanya Irwan. Tapi ada aspek-aspek yang barangkali kita akan lihat lebih jauh ya. Ya, yang ketiga kita akan bicara mengenai apa-apa yang ditemukan Mas Roy sebagai pakar telematika, bukan teletabis ya. Itu kan kata Andi Aswan. Ya, pakar telematika sehubungan dengan ya presentasi Rismon, kemudian sanggahan kopi merah dan lain sebagainya, tentu dengan nalar ilmiah yang lurus ya, sebenar-benarnya, tidak disembunyikan, tidak diedit, tetapi yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saya mulai dari yang pertama, kawan-kawan semua, bahwa pada tanggal 17 April terbersit kabar bahwa Polda Metro Jaya melalui press conference Dirreskrimum ya, Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa mereka sudah melimpahkan berkas perkara tahap 2 P19 kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Unfortunately, ya kan, ketika kami beraudiensi dengan tim peneliti Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026, mereka mengatakan belum menerima berkas itu. Padahal secara teoritis harusnya berkas itu udah nyampe, harusnya. Bahkan kata Mas Didit ya tadi itu harusnya ya pada hari yang sama. Ya, jadi direct ya. Apalagi tidak jauh. Kita ingat tanggal 17 April itu hari Jumat. Oke lah, ada delay, artinya Senin sudah sampai. Kita Selasa datang belum nyampe. Nah, kami belum dapat update. Tadi upaya untuk menghubungi Aspidum rupanya masih belum ada jawaban. Kita belum dapat update kapan sesungguhnya berkas itu diadministrasikan untuk dihitung 7 harinya kapan, 14 harinya kapan. Tetapi intinya secara formil dan material ya, kami yakin bahwa berkas itu tidak layak untuk disidangkan. Sekali lagi, tidak layak untuk disidangkan. Kenapa tidak layak untuk disidangkan? Karena tadi melanggar hal-hal yang sifatnya formil dan material. Hal formil yang dilanggar kita sudah sampaikan, mungkin perlu saya ingatkan lagi. Satu, batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHP, baik KUHP lama tahun 1981 maupun KUHP baru tahun 2025, yaitu 14 hari. Kami sudah menghitung bahwa pengembalian dari jaksa peneliti kepada penyidik itu dilakukan 13 hari. Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13. Jadi
Kalau dihitung 26 hari ulang tahun saya itu ya. Nah, 26 sampai let's say tanggal 22 ya. Karena 21 kan belum dapat kita ya beritanya. Let's say tanggal 22 April bisa dihitung sudah hampir Februari, Maret, April, hampir 3 bulan sudah. Karena itu kita menganggap ini sudah lewat waktu, lama waktu sehingga tidak seharusnya ditindaklanjuti. Apalagi ada fenomena baru secara administratif itu sudah muncul yang namanya sprindik baru. Padahal sprindik baru harusnya dimulai dengan pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi makin firm harusnya ya untuk menghentikan kasus ini. Kemudian berikutnya lagi kita juga menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restoratif justice itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHP. Saya dikritik. Ini bukan pendapat Refli Harun doang, ini pendapat tim Troya dan kemudian para ahli yang mendampingi Troya. Jadi kalau kita mengatakan restoratif justice antara lain diberikan kepada Rismon Syahdi melanggar undang-undang, itu memang benar adanya. Karena undang-undang mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan RJ kalau ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Rismon sudah jelas-jelas di atas 5 tahun. Orang mengatakan, oh tidak pakai KUHP yang baru. Kalau tidak pakai KUHP yang baru, ya boleh pakai KUHP yang lama berdasarkan pasal peralihan atau azas lex factorio. Tetapi masalahnya di KUHP lama tidak ada. Karena di KUHP lama tidak ada, maka harus dikembalikan pada KUHP yang baru. KUHP baru mengatakan dengan jelas, ceto welo-welo, bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, ya di atas 5 tahun, di atas 5 tahun, tidak boleh menerima atau memperoleh restoratif justice. Nah, kita tahu bahwa Rismon dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara. Sama seperti dikenakan kepada tersangka lainnya, Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi, sobat dan sekalian, itu alasan dua. Ya. Alasan berikutnya adalah kita mengatakan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kalau misalnya selama ini penyidik berdasarkan pada praktik-praktik yang melanggar hukum untuk mengatakan bahwa lewat batas waktu pengembalian berkas tahap 2 itu biasa, lewat batas waktu 14 hari, kami mengatakan bahwa praktik tidak boleh melanggar hukum yang sudah tertulis. Apalagi kita punya rezim baru baik KUHP maupun KUHP yang berusaha menegakkan hukum yang lebih jelas dan tegas. Paling tidak itu promosi Ketua Komisi 3 ya, yang sampai sekarang belum berani menerima kita. Kita akan layangkan lagi surat kepada Komisi 3. Nah, jadi karena itu kami mengatakan kalau itu melanggar undang-undang tidak sah, walaupun praktik selama itu selama ini seperti itu. Dan bahkan ya, di daerah kami mendapatkan laporan bahwa jaksa mengembalikan SPDP, ya, surat perintah dimulainya penyidikan, itu ketika sudah melanggar 14 hari ketika pengembalian tahap 2 yang dilakukan dari penyidik kepada jaksa. Sehingga jangan sampai kemudian daerah patuh kepada undang-undang dan tambahan dengan pedoman yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung, ya, justru orang pusat tidak patuh. Jadi jangan sampai begitu. Karena soal kepatuhan ini yang kemudian dipermasalahkan juga sebagai alasan keempat adanya citizen lawsuit mengenai dugaan penyelundupan pasal yang kita sebutkan tadi, pasal 32 ayat 1, pasal 35 yang mengenakan hukuman yang sangat besar. Walaupun dalam hal ini ya karena sudah dikenakan, kita mengatakan bahwa Rismon tidak bisa sebelum pasal itu dicabut. Mas Roy dan Dr. Tifa sedang mengupayakan agar pasal tersebut dan pasal-pasal lain bahkan itu tidak bisa dikenakan kepada mereka. Nanti secara material substantifnya akan disampaikan oleh Mas Didi. Kemudian alasan kelima, kita tahu bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, saksi korban
itu tidak boleh dikenai tuntutan baik pidana maupun perdata, tidak boleh diproses baik pidana maupun perdata. Dan ternyata mereka diproses baik secara pidana, padahal kasus yang mereka laporkan atau yang akan mereka jadi saksi itu belum selesai diproses di Mabes Polri. Karena selesainya baru tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi diproses tanggal 30 April. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan di kejaksaan. Ada poin yang saya harus ingat lagi, nanti akan bisa ditambahkan ya. Nah, lalu mengenai Richmond Sianipar, Troya secara institusi, Tifa Rose Advocate secara institusional itu tidak mengambil alih kasus ini, tidak kemudian menjadi volunteer, menjadi pionir untuk melaporkan Richmond Sianipar. Tetapi rupanya ada warga negara yang bernama Irwan dari Morowali itu yang sudah mengadukan Richmond ke Polda Metro Jaya. Bareskrim Polda ya? Ke Polda Metro Jaya. Ke Polda Metro Jaya dan kemudian sudah terima LP-nya. Hanya yang menarik nanti akan ditambahkan Alda Tiri lebih kuat, lebih jelasnya. Sebenarnya dari pihak pelapor kami mendapatkan informasi sebenarnya 3 undang-undang yang akan dikenakan kepada Richmond, yaitu 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang ketiga Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi rupanya dalam konteks ini penyidik profesional, dia mengatakan kalau Anda mau menggunakan kalau lapornya di Ditreskrimum seperti ini, maka hanya bisa KUHP, tindak pidana umum. Tapi kalau ITE silakan ke cyber. Kalau perlindungan konsumen silakan ke Dirkrimsus, ya, Direktorat Kriminal Khusus. Kami menganggap apa yang disampaikan itu benar adanya. Nah, yang nggak benar itu adalah laporan Jokowi. Kenapa bisa? Karena laporan Jokowi rupanya mencampur adukan antara cyber dan kemudian tindak pidana umum. Terbukti bahwa pasal-pasal yang dikenakan dilaporkan oleh Jokowi adalah pasal KUHP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, pasal 310 dan 311, dan juga Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang ITE 2024 maupun ITE yang belum berubah 2008, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Sementara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1 2024 itu disampaikan oleh orang lain yang dalam CLS-nya penawaran jenderal dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, kami tidak tahu apakah akan ada gelombang laporan kepada Richmond lainnya, tetapi potensi itu paling tidak ada di 2 hal. 1, penggunaan gelar akademik palsu, diduga begitu, sepanjang dia tidak bisa menunjukkan ada memang ijazah Yamaguchi University-nya, karena di kartu tanda penduduk yang bersangkutan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk di buku yang bersangkutan mencantumkan title sebagai doktor, ya, Dr. Eng, Dr. Eng, Master Eng. Iya. Oke. Nah, yang kedua adalah potensi untuk ya. Oke, ini ada Dr. Richmond Hasiholan, SST Mang. Nah, potensi lainnya adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau sumpah palsu. Di mana kita tahu bahwa Richmond menjadi ahli memberikan keterangan pada citizen lawsuit di PN Surakarta pada tanggal 18 Februari 2026 yang lalu. Nah, itu mengenai Richmond Sianipar. Nah, terakhir kita akan nanti dengarkan apa yang akan disampaikan Mas Roy mengenai perkembangan temuan-temuan terbaru sebelum nanti rekan-rekan memperdalam dari apa yang saya sampaikan sebagai overview. Nanti saya mulai dari Mas Roy dulu karena Mas Roy barangkali akan menyampaikan temuan-temuan